di luar yang namanya main atau sains ini ada yang lebih besar dan lebih utama. Apa itu namanya? Saya akan kembali ke soal kuncinya cuma satu, kesadaran tadi. Karena kesadaran itu melampaui rumusan-rumusan dakik-dakik akademik, empirik, dan lain-lain. Seluruh tubuh kita itu sebenarnya adalah cermin dari yang namanya gugusan semesta alam. Langit di luar, langit di dalam, bersatu dalam badan. Kesadaran, awareness, kesadaran. Itu penting sekali kita sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu intinya itu bukan hanya nasihat, wes yang pinter, bukan itu. Kalau orang lebih canggih nasihatnya bukan wes yang pinter, wes yang eling. Kue sing eling. Eling itu mengatasi yang namanya knowledge tadi. Itu. Dan itu yang dimiliki oleh seluruh yang namanya kita mau bicara Socrates, Plato, Aristoteles. Itu dasarnya mereka itu bukan sekedar kecerdasan kognitif. Mereka sudah melampaui itu. Yang ada adalah kesadaran, awareness. Kalau begini, Tapi kan Pak Tanto, nampaknya yang disampaikan Pak Bri ini menjadi cermin bagi situasi sekarang yang orang cenderung quote-unquote screenshot lalu forward gitu kan. Itu kan nggak tahu mungkin benar atau enggak. Itu sangat jauh dari tataran kesadaran tadi Pak Tanto. Nah, menurut Pak Tanto gimana? Saya mencoba ada lapis lain dari keterjebaan saya pada empirik, istilah sebagai istilah. Sebagai teori saya mencoba tetap introspeksi kan dari istilah action researcher. Wah, itu sudah terlalu mapan itu di lingkungan saya. Saya dosen di Pascasarjana, saya bergaul sama scholar, saya bergaul dengan akademisi dan sebagainya. Tapi saya juga tetap bergaul 30 tahun terakhir ini. Saya juga harus hati-hati menerjemahkan semua hal itu, termasuk kalimat Bri tentang kesadaran gitu ya. Itu juga saya kerapi. Tapi ada yang lain saya tidak bisa merumuskan. Kalau ikut Jawa yang kabujangan kan, saya harus ada cadangan yang disebut manjing ing kahanan. Kalau manjing ing kahanan artinya kebijakan tadi yang diuraikan Bri itu memang manfaat, itu maslahat, itu terkenal, itu migunani. Jadi sadar, tapi sadarnya itu sosiologis atau sadarnya individualis. Ego sadar yang kalau podcast itu tokoh-tokohnya ini selalu bicara sadar, tapi sadarnya sebagai bintang atas dirinya, bukan ketepatan pada sasaran target group. Nah, kalau manjing kahanan kan kita kadang-kadang nggak merencanakan, tiba-tiba ada kasus Ismanto, kasus Enda, kasus Mas Hari tadi pagi, kasus Jono minggu lalu. Itu variabelnya seperti kiai, 4 santri itu maling semua, tapi 4 maling itu nasihatnya berbeda semua. Jadi 4 maling itu nasihatnya bukan KUHP, bukan undang-undang yang tertulis formal di kampus. Karena 4 itu dilatar belakangi, masa lalunya dia gak punya bapak, masa lalunya dia dendam politik, masa lalunya itu kan jadi ada psikosis traumatik kalau istilah kampus. Nah, untuk saya itu sustainability itu lifelong manjing kahanan, otomatis nanti kesadaran itu akan sejauh mungkin, setajam mungkin mendekati tadi istilah Bri. Saya senang sekali
wisdom tadi. Wisdom ada di situ gitu, bukan di dalam deskripsi yang mapan gitu. Itu kan Mario Teguh, itu kan influencer yang setiap hari punya cadangan-cadangan untuk bijak gitu. Bijaknya itu membuka kitab sekian, halaman sekian, itu bijaknya nanti tidak tepat sasaran itu. Kalau saya Pak Tanto, ini kan diluncurkan di Mendut dengan melibatkan komunitas 5 gunung. Apa yang bisa dipetik dari peristiwa peluncuran ini bagi teman-teman komunitas 5 gunung? Ini juga bagi saya istimewa. Apa yang istimewa? Karena kecenderungan umum, baik itu kampus Australia, kampus Jepang, ya umumnya tradisi akademis kan, sebelum acara itu tornya panjang. Bahwa kenal orangnya baru sebulan, tapi tornya itu panjang, diketek itu. Jadi kamera kita itu filenya penuh tor-tor, tor pariwisata, tor ekonomi pembangunan, kuantifikasi, cara menghitung sebuah peristiwa. Hitungan itu ngerti dhewe to kalau ekonomi itu. Cara ngitung manajemen kota itu kan mesti akomodasi, duit bed, makan, sama transport. Memang 3 itu. Sama sekali tidak ada dimensi makan, tidur, sandangan itu ilustrasinya, sama transport. Transport itu luar biasa itu. Transportnya 1 truk sama tokoh departemen itu beda. Dokter 1 itu transportnya beda. Itu rasanya aneh untuk saya. Ada kejanggalan gitu. Kontak ini, Bre itu belum ngomong aja saya sudah setuju. Loh kok nggak setuju? Loh hubungannya panjang, Japri apa-apa. Jadi saya belum baca Anjampiani aja, bagi saya itu sambungannya, saya sudah melanjutkan Majapahit milenial itu, saya sudah punya cerita sendiri kan. Kalau hubungannya jodoh, hubungannya kayak suami istri, hubungannya teman yang intim, itu ini peristiwa 29 Juli, saya kira itu peristiwa-peristiwa juga yang terjadi. Sejarah juga dibangun oleh perjodohan, nasib, tidak sengaja. Jangan sengaja semua loh. Lalu yang menginterpretasikan, ini wangsit. Kalau sengaja itu rasionalisasi setelah peristiwa terjadi, terus disengaja-sengajakan. Yang tidak sengaja, yang cintanya di balik bambu, yang asmaranya penuh kalimat-kalimat imajiner. Kan Majapahit tidak sekering kisah sinetron. Dia ada dimensi yang tidak mungkin tertulis. Sejarah juga saya percaya sejarah Priredana sama sejarah studi itu juga dibangun hal-hal yang nasib, jodoh. Baru setelah jodoh semua, kita itu ya tidak terlalu bodoh-bodoh banget, agak sedikit cendekiawan lah seperti umumnya, ya baru itu kita frame, kita beri wacana, tapi yang esensial justru itu mengalir. Itu ada kesepiannya Bre, kesepiannya Mas Hari Atmoko, kesepiannya saya, pertemuan-pertemuan mendadaknya dan sebagainya. Dan saya yang terakhir adalah Anjampiani di sini, tiba-tiba saya mengkotak-kotakkan periodisasi. Abad 7, 8, 9, garisnya ke utara, saya pernah cerita di seringnya, Mekong, mengerti sawah, lemper, makanan, vegetasi, meditasi Hindu-Buddha. Terus datanglah 7 abad kemudian, abad kolonial, abad Wali Songo, abad literasi Arab, literasi Latin. Sebelumnya kan tidak begitu. Ini babak baru. Tentu saya nggak menolak, saya nggak mau kembali ke abad 7, 8 Sanskrit dan karena sejarah tidak dipisahkan begitu, masuk itu kan. Dan kebetulan sekarang ini Latin, Arab, kanji, huruf-huruf digital, simbol-simbol itu
waktunya sekarang. Dan kita sudah 20 tahun terakhir ini kelihatannya 5 gunung orang desa selalu memberi testimoni ya. Ya, dan Oh, penyampaian yang tulisannya simpel sudah juga. disebut kita cocok kencono. Dulu lesan ke tulisan, sekarang cocok lagi kan. Sekarang cangkem Ya. video call sampai filenya bertumpuk, orangnya pelupa semua. Hampir nggak ada yang lebih penting, mana yang dikerjakan penting, mana file, perjanjian, transaksi yang begitu banyak. Misalnya, nah ini kok diluncurkan di sini, tampaknya Anjampiani itu yang sekarang itu mewakili 7 abad pertama, terus tapi juga koreksi pada setidaknya introspeksi pada peristiwa yang disebut kolonial itu apa, post kolonial itu apa, terus Saudi, Yahudi, Ortodok, Belanda, Portugal, orang Papua sekarang rindu pada indigenous tapi nama-namanya kan Portugal, misalnya. Markus, malah namanya Yunani kuno. Markus, orang Papua itu Markus. Itu 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, ini untuk saya kayak dapat wahyu keprabon. Wahyu keprabon itu yang utama politikus, duduknya di sana. 2024 wahyu keprabon adalah kursi. Yang ini siapa tahu wahyu keprabonnya adalah wangsit, kebujagaan, pesan, testimoni, dan memperingati semua parpol ini. Hati-hati, semua parpol ini. Ini saya balik konfirmasi kepada Pak Bre. Benarkah ada proses bersama selama ini yang Pak Bre begitu kuat sehingga hadirnya peluncuran buku ini di sini dengan komunitas 5 gunung yang terlibat penuh sebenarnya sejauh mana sih Pak Bre merasakan stempel komunitas 5 gunung dalam diri Pak Bre sebagai penulis? Tanah Jawa Dwipa, ya toh, Tanah Ya, Jawa, mungkin dari Ratu itu. Sima, Ya. Ratu Canggal, prasasti itu. Ada peristiwa Ya. tinggalan masa lalu yang mungkin juga bagian dari referensi Pak Bre, termasuk 5 gunung Pak Bre. Bre ikut terus waktu di candi-candi itu. Ikut datang juga di Batu Canggal. Yang dia Gayatri kan diluncurkan Di pra Candi peluncuran Pendem. di Candi Pendem. Udah. Jangan Pak Bre. Gini Mas, saya akan kembali ke soal kuncinya cuma satu, kesadaran tadi. Karena kesadaran itu melampaui rumusan-rumusan dakik-dakik akademik, empirik, dan lain-lain. Sama, saya dengan Mas Hari Atmoko, kita sama-sama katakanlah bersama-sama punya pengalaman bersama-sama dengan komunitas 5 gunung ini belasan tahun, ya kan, bertahun-tahun kita bersama mereka sebagai wartawan. Mas Hari Atmoko sebagai wartawan Antara, saya waktu itu sebagai wartawan Kompas gitu. Setiap mereka punya kegiatan kita di sini, paling tidak setahun sekali pasti bersama mereka dalam festival 5 gunung yang sekarang sudah berlangsung 20 tahun lebih, sama kan Mas Hari Atmoko. Nah, ini yang saya sebut pengalaman yang berulang-ulang tersebut. Pengalaman yang berulang-ulang tersebut kemudian sebenarnya akan melahirkan yang namanya kesadaran. Itu kalau kita sebagai manusia cukup pandai atau cukup punya ketelatenan untuk melakukan yang namanya refleksi, melakukan refleksi. Bedanya manusia dan non manusia, kera, anjing, kucing, manusia itu kan reflektif. Nah, dengan kekuatan reflektif inilah kita bisa memberi makna pada pengalaman hidup kita, sehingga kita menemukan sebuah dataran baru sebagai manusia. Dataran baru ya dataran kesadaran. Kesadaran itu adalah
proses yang never ending. Dan itu melebihi hal-hal teknis empirik, scientific. Saya akan berikan contoh. Ini gini, saya jarang sekali ngomong-ngomong jam 9 pagi kayak gini. Ngomong-ngomong itu biasanya malam hari. Dulu sambil ngebir. Tapi sekarang dengan minum air putih aja saya sudah bisa mabuk. Tidak butuh bir. Gitu. Udah nggak butuh bir. Pagi, urusan saya apa? Urusan saya pagi hari itu olahraga, olah tubuh. Gitu. Olah tubuh. Gitu. Itu juga mengolah kesadaran. Gitu. Nah, terus terang dalam hal ini saya harus mengutip, memberi contoh ini. Ya guru saya, guru Zen saya. Ini begini, contoh yang paling menarik, yang namanya kesadaran itu melebihi pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Ini mumpung masih pagi ya kan itu, dan karena ini di komunitas yang saya akrab ya kan, dengan kamera, orang yang nonton tidak tahu bahwa di sekeliling kita ini ada 72 kamera. Ya, sehingga hasilnya saya nggak tahu nanti akan kayak apa ketika ini diedit dan lain-lain. Tapi kepada penonton saya beritahu, ini meskipun di desa kameranya luar biasa, wah gitu, gitu. CNN kalah. Nah, itu kalau di diskusi kayak begini gitu, talk show kayak gini di TV yang ada ya kita harus santai. Termasuk TV Kompas sama TV Antara kalah. Bagi saya itu nggak menarik sama sekali. Saya tidak tertarik. Tapi karena yang undang Tanto ya kan, saya boleh suka-sukanya gitu, dan dia juga suka-sukanya merokok ya kan, itu tidak takut diprotes gerakan-gerakan anti tembakau ya kan gitu. Terus ya udah itu. Ini minumnya juga tidak, gelasnya tidak dibikin bagus ditata bagus, dia enggak itu ya adanya saya mau itu tempatnya juga itu saya merasa nyaman. Oleh karena ya kan itu nyaman itu saya juga bisa menyontohkan hal-hal yang mungkin kalau di TV TV konvensional dianggap pengedan gitu. Tapi saya bisa memberi contoh ini contoh, ini yang empirik gitu. Ini guru Zen saya ngajarin. Tadi kan dia menyebut, saya belajar silat. Ya, saya pembelajar silat. Itu. Saya melatih ilmu surat seperti saya melatih ilmu silat. Karena bagi saya ilmu surat dan ilmu silat sama. Tidak ada bedanya. Semua hukumnya sama, tapi ini kalau diterangkan akan panjang lebar, itu 3 hari tidak akan selesai. Kasihan kameramennya, 3 hari kemah di sini, itu 3 hari kemah tidak itu. Ini contoh nih guru saya itu dalam silat itu ada yang namanya posisi. Ya, kita diajarin posisi, itu posisi di mana? Diajarin oleh guru, bentuknya gini. Kebebasan 5 gunung itu gini, wawancara itu tidak harus sopan itu boleh berdiri. Ya. Posisi mana? Posisi itu begini, diajarin nih kaki gini, gini. Ini gitu, ini harus sejajar gini. Ya. Ini posisi. Oh ini tulang bukan posisi ini. Nah, lihat itu. Nah, ini diulang-ulang bertahun-tahun, berabad-abad bahkan. Dari saya latihan tahun awal 80-an ya kan, udah 40 tahun lebih. Posisinya kayak gitu. Setelah kita berlatih bertahun-tahun, belasan tahun gitu, ditanya oleh guru saya, posisi itu gimana? Kita baru merasa hebat ya, merasa otak kita hebat. Gini bro, pukul back gitu,
jatuh. Ya. Itu gue apa yang salah? Itu kan contoh mempraktekkan apa yang itu kamu ajarkan kayak gitu itu. Sadar. Kamu berlatih silat puluhan tahun, ditanya posisi masih gini. Nah apa? Posisi itu ada di sini kamu. Kesadaran. Wah, kita baru tahu. Posisi ini itu. Kesadaran. Itu tidak perlu harus dibutuhkan harus gini. Enggak. Itu. Saya duduk gini pun posisi. Ya. Kalau kesadarannya posisi. Kalau kesadarannya posisi. Tulis saya bicarakan kaitan itu Pak Bre. Proses Anjampiani untuk mencapai menjadi pujangga itu juga kaitan dengan latihan mencapai kesadaran itu ya. Kalau yang namanya ini kesadaran kayak gitu itu kesadaran itu. Dalam kesadaran ini kita tahu. Kita menyadari seluruh tubuh kita. Tahap berikut dalam kesadaran ini ada yang namanya feeling. Feeling kita tuh ketika dalam kesadaran posisi itu feeling kita di mana? Tidak perlu saya berdiri itu. Sehingga ketika kita menyerang ada serangan dari luar kayak itu, kita tidak lalu berdiri dulu terus gini enggak itu. Ada serangan dari luar ya kan kesadaran saya bukan di kesadaran ketika begini ini kesadaran saya adanya di tangan. Ya. Sehingga ketika ada serangan dari luar nih, saya tidak adanya ada posisi dalam kesadaran ini yang dilatih bertahun-tahun kita sudah harus embedded dalam tubuh kita menjadi kecerdasan tubuh sehingga dalam kesadaran kayak gini dalam sedetik ada kesadaran kita langsung adanya di tangan. Saya duduk di sini tangan saya tidak berkesadaran, tapi begitu saya kesadaran dalam sekian detik ini udah sadar, sehingga ketika ada serangan tidak ada pakemnya, gitu. Kesadaran saya ada di sini. Ya. Terserah dia mau dari mana. Kalau diaplikasikan lebih besar sebagai seorang pendekar, seorang perjalanan seorang musasi sebelah itu ya, atau kalau kita mitos kita, legenda kita Mahesa Jenar dan sebagainya. Saya kira Asia Timur koleksi tentang kependekaran itu banyak ya, versinya juga unik ya. Nah itu kalau ini di blow up menjadi kesadaran kebangsaan, kira-kira kamu mau mengelaborasi kayak apa? Seharusnya ya namanya konsep kebangsaan segala itu dibangun atas kesadaran tersebut, bukan yang namanya itu semata-mata itu hal-hal yang sifatnya kognitif. Sifatnya kognitif. Atau yang disebut kognitif itu sebenarnya belum esensi dari kognisi ya. Kognisi. Siapa tahu. Betul. Ya. Kalau hal-hal yang sifatnya kognisi itu adanya itu di sini, di kepala. Iya kan? Itu. Iya kan? Itu manifestasinya lewat bibir. Lewat bibir. Itu. Kalau kita mengartikan kesadaran setingkat kognisi kayak ini, karena adanya di sini, ekspresinya lewat bibir, itu kalau ininya canggih banget, pinter banget, terungkap lewat bibir, canggih banget, kayak yang dilakukan para motivator. Ya baik motivator yang mendorong orang, merangsang orang untuk kaya mendadak, atau motivator yang merangsang orang, mendorong orang untuk bisa mendapatkan surga dalam hitungan hari, atau motivator yang bisa membangkitkan komitmen berbangsa itu
sampai muncul slogan NKRI harga mati, itu kalau yang namanya kesadaran sebatas aspek-aspek kognisi yang pengejauhan hanya lewat bibir. Tapi itu kalau kita bicara itu kesadaran itu artinya bukan sekedar kecerdasan, tapi intelek dan komitmen itu adanya bukan di sini, tapi di sini. Ya. Gitu. Di sini itu bahasanya hati, ya. organ tubuh. Itu hati. Itu komitmen itu adanya tidak di otak. Komitmen adanya tidak di otak, tapi di hati. Kalau komitmen itu adanya di otak, itu bisa manipulatif. Aku cinta padamu. Tapi di sini. Nah, di sini. Itu hanya setiap Senin. Tiap Senin. Gitu. Atau setiap wisuda. Benar. Adanya di pusat kota semakin besar. Di kampus yang terakreditasi. Hati terakreditasi itu kan agak aneh. Tapi kalau komitmen ya kan itu intelek, bukan intelek yang di sini, tapi intelek di sini. Ya kan? Itu komitmen itu. Refleksinya bukan di bibir. Refleksinya di mata. Mungkin tidak terucap. Itu. Tapi ya kan bagi pasangan suami istri itu yang tidak fasih bicara seperti para motivator tersebut, kalau komitmennya dari sini itu dipandang pun itu sang pasangan, entah itu sang suami istri, tahu ini komitmen hari Senin doang itu atau komitmen seumur hidup. Ya. Tahu. Ya ini ilmu organ tubuh. Itu. Ya kan, komitmen itu adanya di hati. Apa yang Pak Bri? Kenapa mata, Pak Bri? Kenapa mata yang kalau di kognitif tadi? Baik. Itu ya. Mulut. Ya. Ini kenapa salurannya mata? Baik. Karena apa? Seluruh tubuh kita itu sebenarnya adalah cermin dari yang namanya gugusan semesta alam. Gugusan semesta alam itu bentuk mikronya itu adalah diri kita. Itu. Makanya dalam kepercayaan Jawa itu ada jagat ageng dan jagat alit. Jagat ageng itu alam semesta dan seluruh galaksinya. Jagat alit adalah diri kita. Itu. Dalam bahasa yang lain lagi disebut makrokosmos dan mikrokosmos. Ya kan? Itu. Itu. Langitnya sebenarnya sama. Dan dirumuskan oleh Rendra dengan sangat bagus. Ya kan? Kita semua tahu pasti. Langit di luar, langit di dalam, bersatu dalam badan. Badan kita ini adalah sebenarnya menyukup cermin dari seluruh alam semesta ini. Itu. Semuanya menjawab pertanyaan tadi, mengapa mata, mengapa bibir, mengapa telinga. Itu kan indera kita. Tidak terbatas indera kita. Sampai seluruh susunan organ kita. Jantung, paru-paru, lambung, ya. Itu. Ya, betul. Itu ginjal, hati, semua. Gitu. Gitu. Orang yang bekerja keras, yang mau bekerja dan tengah bekerja keras, itu bisa dilihat refleksinya lewat mana? Lewat mata. Mata yang bersinar dan bergairah itu menunjukkan bahwa dia punya semangat kerja keras. Dan kerja keras itu adalah kebahagiaan ya. Betul. Bukan penderitaan, bukan tekanan. Memang itulah dan itu dari surga duniawi. Betul, itu adalah gejala alami yang juga tidak bisa direkayasa dan tidak bisa dipaksakan. Ya. Kalau misalnya Mas Heri Atmoko sekarang kerja,
nulis atau nyangkul atau apa itu dengan penuh kegairahan. Secara alami energi akan turun, kerja akan tercerna, matanya makin sayu, bahkan makin ngantuk, sayu, habis. Ya harus diturutin, berhenti. Kalau tidak, itu memaksakan kehendak alam, melawan kehendak alam. Nah, kita harus peka terhadap kemauan alam, seperti kita membaca tubuh kita. Orang yang pandai membaca alam, umumnya pandai membaca tubuh. Orang yang ingin berkonsentrasi dan sudi mendengarkan orang lain, itu, atau tengah mendengarkan orang lain dengan seksama, cerminannya bukan di mata, ekspresi dia di telinga. Tidak ada orang mendengarkan orang lain itu gini. Orang lain makin dia berkonsentrasi mendengarkan orang lain, telinga, matanya yang dikurangi, aktivitas mata dikurangi, telinga. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Karena nggak ada kesadaran. Iya. Nah, itu sampai ke organ tubuh kita, ke organ tubuh kita. Itu, misalnya jantung. Jantung itu adalah tempat daya hidup. Daya hidup. Orang simbolisasi bahwa jantung itu daya hidup. Itu kaya kita. Kalau kita punya kekayaan yang luar biasa dalam wayang. Dalam wayang itu. Jadi, saya potong sebentar. Untuk kameramen, karena kita nggak ada tekanan dari sponsor manapun, konten ini bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Karena yang datang mewakili sastrawan kota dan belum meninggalkan kepujanggaan cagar budaya lama gitu loh. Nah, saya pamit dulu, bisa dilanjutkan kan, kontennya bisa dibagi-bagi kan. Nah, saya pamit karena ada tamu, ini kan bohemian yang diperlukan oleh bangsa yang jarang. Tapi ini ada datang dari Jakarta mewakili Kemendikbud gitu loh. Jadi saya minta izin untuk menemui tamu-tamu yang saya belum kenal namanya siapa, nanti mungkin lihat wajahnya saya kenal. Saya pamit, semoga Kemendikbud selalu bergaul dengan jago-jago silat lapangan yang punya kesadaran yang tidak bergaji gitu loh. Ini saya kira otentisitas yang perlu diserap oleh birokrasi yang notabene Jakarta. Terima kasih Bapak Bre, lanjutkan dan ilmunya akan mancing ing desa kita yang bias kota yang perlu bias desa ya. Dan selalu mancing di kahanan. Ya. Ini bagian dari ini kontemporernya program ini. Ya. Kalau di TV konvensional itu nggak ada orang pembicara itu tiba-tiba pamit pergi karena ada tamu. Tapi ada. Sasarannya B bisa didengeri Melbourne University, Victoria College of the Art. Bisa didengeri dokter yang sedang mengajar di Akita University. Bisa diajarkan oleh Nangke, oleh Borobudur Architecture, Landscape Architecture. Bisa didengarkan di banyak universitas. Ya, tapi juga secara pribadi jadi kebanggaan saya juga sih ngobrol sama Pak Bre. Ini dari kantor berita Antara. Saya kira Antara sudah waktunya setengah BUMN, setengah Kemarin juga rakyatan. didatangi redaktur Antara Pak Bre.